Selamat siang, perkenalkan saya Venita Situmorang, mahasiswa PGSD semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta, NPM 19144600231 dari kelas A619. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolah di SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan PLP1 yang dilaksanakan di SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Saya mengobservasi yang pertama yaitu 1. Kultur sekolah, 2. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sebelum masuk ke kultur sekolah, di SD Negeri 83 Lubuk Linggau ada visi dan misi dan tujuan. Adapun visinya yaitu menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, bertakwa, serta berakhlak mulia. Misinya yaitu mewujudkan sekolah terdepan dalam penguasaan IMTAK dan IPTEK. Yang kedua, membina dan mengembangkan budi pekerti serta budaya bangsa menuju. Yang ketiga, bangsa yang santun. Yang keempat, mengoptimalkan pelayanan terhadap peserta didik. Yang kelima, membina dan mengembangkan minat dan bakat untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang keenam, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rindang, indah, dan nyaman serta sehat. Yang keenam, membudayakan sikap senyum, sapa, salam, sopan dan santun 5S di lingkungan sekolah. Mengacu pada rumusan visi dan misi tersebut, maka tujuan pendidikan SD Negeri 83 Lubuk Linggau dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perolehan nilai UAS atau UAN tahunan. Yang kedua, meningkatkan perolehan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam kreativitas, aktivitas, dan siswa berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, meningkatkan profesional warga sekolah agar berbuat secara maksimal. Yang kelima, meningkatkan prestasi dalam bidang seni budaya dan berolahraga. Yang keenam, meningkatkan kedisiplinan dan menjaga lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan peran serta masyarakat melalui komite sekolah. Dan yang terakhir adalah menciptakan budaya perilaku bertakwa dan berbudi luhur di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, kultur sekolah. Di sekolah SD Negeri 83 Lubuk Linggau menerapkan kedisiplinan dalam berbagai hal, misalnya sopan terhadap guru, membungkuk jika berjalan di depan orang yang lebih tua, bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai, mengenakan pakaian yang baik, yang bersih dan rapi. Itu tadi kultur SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah SD Negeri 83 Lubuk Linggau dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Bapak Sunardi. Nah, di SD Negeri 83 Lubuk Linggau ini tidak ada wakil kepala sekolah. Jadi, jika ada yang bertanggung jawab untuk mengikuti rapat di luar sekolah itu mungkin yang akan bertanggung jawab itu Bapak Juli. Ya, ada komite sekolah yang dipimpin oleh Bapak M. Yusuf. Ada bendahara yang dipimpin oleh Bapak Pardikin yang sekarang beliau baru beberapa hari ini sudah pensiun.
Jadi masih mencari pengganti Bapak Pardikin. Selanjutnya ada tata usaha yang dipimpin oleh Ibu Indah Novitasari. Selanjutnya itu guru kelas 1 dipimpin oleh Ibu Haryanti. Kelas 2 itu dipimpin oleh Ibu Bainah. Kelas 3 itu dipimpin oleh Ibu Mawati. Kelas 4 dipimpin oleh Ibu Nuraini. Kelas 5 dipimpin oleh Bapak Pardikin yang pensiun tadi, dan sekarang guru kelas 5 itu masih mencari pengganti Bapak Pardikin. Yang ke-6 itu guru kelas 6 itu dipimpin oleh Bapak Juli. Nah, guru pendidikan agama Islam itu dipimpin oleh Ibu Sutri. Guru pendidikan jasmani itu dipimpin oleh Ibu Lydia. Guru mulok dipimpin oleh Ibu Susi. Guru seni budaya dipimpin oleh Ibu Yutlaini. Pembina upacara dipimpin oleh Ibu Mawati Tampu Bolon, dan pengurus perpustakaan dipimpin oleh Ibu Ratna. Itu tadi struktur organisasi di SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib di SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Saya akan menjelaskan peraturannya terlebih dahulu. Peraturan yang pertama, siswa dilarang makan dan minum di kelas saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, siswa dilarang berkelahi. Ada masih banyak lagi, tapi yang saya sebutkan hanya beberapa. Nah, langsung saja ke tata tertib. Tata tertib SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Yang pertama, siswa berpakaian rapi serta dilengkapi atribut yang lengkap. Yang kedua, siswa yang tidak masuk sekolah wajib meminta izin kepada guru kelas. Yang ketiga, siswa wajib bersikap rajin, jujur, dan disiplin. Dan yang terakhir, siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah. Jadi peraturan dan tata tertib di SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Ada banyak peraturan dan tata tertib, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk kegiatan seremonial formal di sekolah itu ada pelaksanaan upacara bendera merah putih yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Senin. Nah, untuk penugasan bendera merah putih itu diperuntukkan untuk anak kelas 4, 5, dan 6. Tidak diperuntukkan untuk anak kelas 1, 2, dan 3. Karena kelas 1, 2, dan 3 itu masih proses belajar. Mungkin bisa mencontoh kakak kelasnya. Pada saat kakak kelas 4, 5, dan 6 melakukan pengibaran bendera merah putih. Nah, kegiatan seremonial lainnya terdapat rapat antara guru kelas dengan kepala sekolah itu untuk membahas tentang perkembangan siswa. Itu tadi kegiatan seremonial formal di SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Selanjutnya, kegiatan rutin yang ada di SD Negeri 83 Lubuk Linggau yaitu berupa ekstrakurikuler di SD Negeri 83 Lubuk Linggau yang bersifat wajib untuk diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6. Ekstrakurikulernya yaitu pramuka. Jadi ekstrakurikuler pramuka itu wajib diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Nah, ada juga ekstrakurikuler yang bersifat pilihan. Jadi siswa boleh memilih ekstrakurikuler dan boleh tidak memilih ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, praktek pembiasaan positif di sekolah. SD Negeri 83 Lubuk Linggau yang pertama yaitu sebelum masuk ke kelas berbaris terlebih dahulu di luar kelas untuk bersalaman dengan guru. Yang kedua, membiasakan sikap 3S, senyum, salam, sapa. Berdoa sebelum memulai pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, menerapkan gerakan cuci tangan. Nah, di SD Negeri 83 Lubuk Linggau ini
terdapat beberapa wastafel yang terletak di depan kelas dan di depan ruang guru. Jadi siswa dan guru itu diwajibkan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah refleksi dari terlaksananya observasi PLP1 yaitu. Nah, di sini saya mendapat banyak sekali pengalaman yang bekal untuk mendidik anak-anak untuk ke depannya. Nah, dan juga di sini guru harus aktif dan menciptakan suasana agar siswa tersebut itu senang dan semangat untuk belajar. Nah, jadi biar anak-anak itu enggak bosan. Baiklah, sekian presentasi observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.